Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Apa kabar ibu-ibu, bapak semua? Alhamdulillah, Bu Guru. Alhamdulillah. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat iman, Islam, sehat, bisa bertemu dengan orang-orang baik, bagian dari nikmat yang sudah selayaknya kita syukuri bersama karena manfaat untuk kita semua. Doa keberkahan dan rahmat mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang paling berjasa, pejuang yang pantang menyerah untuk sukses menyampaikan dakwah ke seluruh umat, ke seluruh penjuru dunia. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebahagiaan bagi kami khususnya dan kita semua insya Allah bisa istiqomah belajar bahasa yang istimewa ini, menjadi kebahagiaan ditambah lagi dengan kita dihimpun oleh Allah bersama orang-orang yang mempunyai semangat untuk terus mengusahakan yang terbaik dalam usaha mewujudkan kemampuan kompetensi membaca bahasa. Ibu-ibu Bapak sekalian, terima kasih. Ini mungkin nanti ada yang mengikuti siaran ini melalui rekaman. Mudah-mudahan semua diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pelajaran kita terakhir sebelumnya, kita masih pada bagian tadribat, drill, tubian, yaitu materi yang tujuannya adalah melahirkan sebuah kemampuan baru. Kemampuan baru terkait dengan apa, Ibu Bapak sekalian? Terkait dengan khobar mubtada yang mendapatkan keterangan tambahan berupa sifat. Kita sudah sampai pada latihan atau tadribat yang kelima. Kita sudah sampai ke tadribat yang lima, mohon maaf, yang ke-8, Ibu Bapak sekalian. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke nomor 9. Seperti biasa, Ibu Bapak sekalian, nanti kami akan memberikan kesempatan kepada para peserta, para pecinta bahasa Arab untuk mengembangkan langsung kemampuan membaca bahasa Arab. Lalu kita lanjutkan dengan diskusi untuk menguatkan, meneguhkan, serta memperbaiki kalau ada yang perlu dijelaskan. Dengan demikian, mari Ibu Bapak sekalian kita lanjutkan kegiatan kita, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita lanjutkan dengan membaca atau dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Ya, ibu-ibu sekalian, kami tampilkan inilah dia materi yang akan menjadi fokus, akan menjadi objek kajian, menjadi konsentrasi kita bersama untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Ibu-ibu sekalian, nomor 9, apa yang bisa kita baca di kalimat nomor 9, Ibu Bapak sekalian? Mada Mada, waro'al manzili. iya, mada waro al manzili. Mada waro Mada al waro'al manzili. manzili. Oke, jawaban yang tersedia yang bisa
manfaatkan digunakan untuk menjawab pertanyaan semacam itu adalah apa yang pertama? Waro Waro al al-manzili manzili hadiqatun hadi kotun wasi'atun. wasiatun. Oke. Alternatif yang kedua, waro al Waro manzili al-manzili surun turun murtafi'un. murtafiatun. Murtafi'un. Murtafiun. Oke, berikutnya waro al manzili Waro al-manzili sayyaratun sayyaratun jamilatun. jamilatun. Oke. Yang berikutnya waro al Waro manzili al-manzili syajaratun sajaratun muthmiratun. musmiratun. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. muthmiratun. Musmiratun. Dan yang terakhir waro al manzili Waro al-manzili bi'run birun amikun. amikun. Iya, baik. Itu dia ibu-ibu sekalian sebagai penghangat, sebagai pemanasan ya, sebagai latihan awal untuk serangkaian latihan atau serangkaian tadribat kita pada hari ini. Dipersilahkan ibu-ibu, Bapak sekalian, seumpama ada makna yang perlu dikonfirmasi, makna yang perlu dikonfirmasi dari apa yang baru saja kita baca, mari kita berdiskusi, musyawarah bersama terlebih dahulu, untuk kemudian kita akan melanjutkan ke tadribat selanjutnya. Ma makna amikun? Amikun, Nah, al-bi'ru amikun. amikun. Al-bi'ru amikun. As-suku ba'idun. As-suku Baik. ba'idun. Dekat. Jauh. Al-bi'ru amikun. Ba'id, Jauh. tawil. Panjang. Minal bait ila suq asyari tawil. Ada ba'id. Bi'run, mada fil bi'ri? Al-bi'ru, mada fil bi'ri? Mau. Ma'un. Mau. Al-ma'u fil bi'ri ba'idun minna. Al-bi'ru fil bi'ri ba'idun. Idan al-bi'r amikun. Dalam. Al-bi'ru amikun. Hakada. Bisa diprediksi? Dalam, Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih. Sumur dalam. Bi'run amikun. Kelas? Kelas. Nah, baik. Nah, oke, kita lanjutkan berikutnya. Zalika. Zalika Mustafa. Mustafa. Man, Raqam al-ashir. Saya coba dulu. Tafadhal. Zalika Mustafa fi mustasfi tabibun mahirun. Pak. Pak Lanjut. lagi. Lanjut bawahnya. Zalika Mustamil. mustasfa fi mustasfi mumaridu mumarid mumaridatun nasitatun. Zalika mustasfa fi mustasfi rojulim rojuli maridun maridun. Zalika mustasfa fil mustasfi qabilatun majdatun. Mujdatun ya. Zalika
mustasfa fil mustasfi qabilatun. Oh ya. Sayyidali sayyidaliyatun kamilatun. Nah, Sudah baik. betul. Iya, baik. Oke. Kita utamakan untuk makna dulu, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ketika ada ungkapan yang belum terpahami, ya. Jika ada ungkapan yang belum terpahami, Itu di Mustafa apa bisa Mustafi Pak Guru? oh, nanti Makna dulu, Bu. nanti kita Makna dulu, Bu. nanti kita diskusi soal itu ya. Karena ada Pak Bambang yang menjadi sumber inspirasi, nanti kita diskusi dengan beliau ya. Itu mustasfa ya, ya. Mustasfa. Hmm, Oh, gitu. Kobalatun. Qabilah, Oh, gitu. Kobilat. Oh, qabilah, bila qabilah, Majidah qabilah. Bidan ya. Qabilatun. Kalau itu ya, tiga huruf dasarnya apa tuh? Kobala Apa maknanya? Ada qaf, ada ba, ada lam. Kan doa kita tuh ada kobul gitu, kobul. Kobul Apa itu? Badan Apa kobul? Kan kita punya takobbalallah minna wa minkum gitu loh. Iya. Apa itu? Kobul. terkabul Kabul. Iya, iya. Itu kan bahasa Arab tuh. Maksudnya bahasa Indonesia maksudnya. Hmm, Berhasil. ada terapa ya namanya? Ya. Terkabul itu berarti Kalau terpenuhi gitu ya, kalau Pak? nik kalau nikah kan ada juga itu kobalang, kobil tuh katanya. Kobil tuh nikah. Hmm. Nggak pernah, kobul nggak pernah melihat orang waktu akad nikah mengatakan kobil tuh. Enggak Kalau bahasa tahu. Indonesia apa? Kalau bahasa Indonesia apa? Kata kata pengantin laki-laki. Saya terima nikah. Nah, gitu tuh. Kobul itu terima. Itu kan Oh, Terima. terima. Nah, ini kobilah ini dia yang menerima si bayi ketika dia lahir. Kenapa? tidak Hmm. Karena ibunya kan tidak bisa itu ya, yang membantu persalinan tuh. Jadi orang Arab melihat itu, wah dia kerjaannya apa itu? Kerjaannya si bidan apa sih kerjaannya? Itu menyambut menyambut bayi yang baru lahir. Menyambut bayi Tuh, yang baru. dari situ Kobilatun. qabilah, qabilah. Tapi kobilatun itu selalu cewek ya, Pak Ustaz? Pak Guru. Saya pernah nanya kepada orang ya, ada nggak bidan laki-laki gitu sejauh ini? mantri ada Sejauh ini belum ketemu katanya. Kalau dokter spesialis kandungan gitu, SPOG. ya kalau dokter spesialis kandungan anak itu gitu banyak itu laki-laki saya. Banyak. Walaupun Hmm. saya sendiri sih merasa agak orang-orang agak mantri. janggal ya putusan itu ya, tapi memang banyak gitu. Jadi kalau kobilatun selalu kobilatun ya nggak bisa kobila aja ya. Untuk sejauh ini belum belum ada nih mobil itu belum ada Hmm. kalau sekarang ini. Mungkin nanti akan Tadi tadi sih aku pertanyaannya sama tuh. sampai kecuali nanti kalau budaya sudah berubah ya. Kenapa? Karena wanita pada takut ngelihat bayi yang baru lahir. Lahir gitu. Kenapa gitu? Karena zaman sudah berubah, orang lagi nggak ada yang mau melahirkan dengan cara normal. Semua lewat jendela kan gitu. Semua lewat jendela. Jadi, Sesat. iya, sesar semua akhirnya. Tuh ngebayangin kalau lewat normal begitu. Mungkin bisa jadi gitu. Marikun. Apa? Sama makna marikun. Mari itu. Oh, maridun. Oh, alah sakit tuh. Mari itu. Sakit itu Iya, marah iya, iya. Nam, nam. Paham, paham. Hmm. Pahim.
Nah, sekarang kalau sudah, nih, tapi sayang ya, sayang kita tadi maksud saya itu dengan kesungguhan hati tuh mau menanya kepada Pak Bambang Pil Mustasfi tadi. Cuman karena kelihatannya ada Putri itu nggak enak hatinya langsung ditanyakan apa bisa Pil Mustasfi gitu, gitu. Jadi ya, jadi jadi kita tanya ke Putri dulu ya, kira-kira apa yang melahirkan pertanyaan semacam itu, Putri, silakan. Terus saya baru dengar Bil Mustafid. Selama ini belajar dulu selalu Mustafa gitu. Oke gitu ya. Jadi dengan kata lain, ibu mengandalkan pendengaran ya, bukan Ya, karena ada sesuatu ilmu yang dipakai gitu ya. bukan. Nah ya, nanti kita tanya Kan pernah ilmunya nih. diajarin sama Pak Guru waktu itu, Enggak apa-apa, enggak waktu apa-apa. di kelas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan itu beda soal ya, beda soal. Mungkin ibu bisa menggunakan ilmu yang kita pernah diskusikan di kelas, tapi kalau untuk Putri bukan dengan ilmu itu, tapi dengan kebiasaan mendengar itu. Ilmunya apa Pak Bambang sehingga film Mustasfi apa Bang? Eh, tadinya sih saya kira ada huruf jar Bang Guru. Oh, Jadi tadinya karena ya Bapak menduga ada ada huruf jar. ternyata nggak ada harfu jarnya nggak ada ya. Ada film, Fi, ada fi. Ternyata ada nggak film, nggak ada harfu jarnya. ada Bang Guru. Nah, Ada. Tapi berarti kan kalau Bang Guru, nggak. Berarti itu dong berarti alasannya ya kalau gitu ya. Karena Bapak ya, melihat di situ ada harfu jar, maka dibaca film Mustasfi begitu ya. ya Bang Guru. Oke, bagus ya. Tapi Bang saya juga Itu baru tadinya, dengar. gitu ya. Ya, ya Bang Guru. Tadinya begitu. Sebelum Putri nanya kan begitu ya. Ya Bang Iya, Guru. Nah, oke. Kemudian setelah Bu Tri bertanya, apa yang terjadi? Bapak berubah pikiran atau mengingat sesuatu? Gitu. Eh, jadi seharusnya gimana kalau misalnya setelah ada majrur, eh, jar kan harus majrur. Iya, Jadi, oke. Terus jadi tetap kalau mustasfa aja gitu gimana? enggak, ya sekarang yang menjadi tokoh utamanya itu Pak Bambang. Sekarang menjadi tokoh utamanya Pak Bambang. Gitu. Pak Bambang lah yang memberikan kita penjelasan begitu. Tadi Pak Bambang melihat fi adalah harfu jar, itu ya, itu adalah kata sih ya, bukan huruf ya, walaupun Pak Bambang masih suka menyebutnya dengan huruf, itu kata gitu ya, bukan huruf, itu adalah kata, kata apa? Kata harf gitu. Tadi karena Bapak melihat di situ ada harfu jar, maka Bapak membacanya fil mustasfi gitu ya. Ya Bu. Nggak ada yang salah kan di situ Pak? Nah, ya saya sih ilmunya seperti itu Bang Guru Iya, bahwa oke setelah jar bagus. dan majrur gitu. Iya, oke bagus. Maka kalau itu pemahamannya, maka mari kita diskusikan pemahaman itu ya, pemahaman. Pak Bambang memahami kalau namanya harfu jar, sebuah kata mendahului harfu jar, yang majrur itu huruf terakhirnya apa huruf sebelum terakhir, Pak? Huruf terakhirnya Bang Guru. Ya, huruf terakhir kan bagus itu. Bagus itu. Nah, coba baca kata kedua. Coba Pak, di dalam nomor 10 yang kita sedang bahas ini. Coba baca kata yang kedua. Fil mustasfa. Bapak ininya beda beda bahasanya ya. Saya bilang kata yang kedua terdengarnya kalimat yang kedua. Apa saya yang salah ucap kah? Jadi agak kaget dikit gitu. Mustasfa. Pak Bambang, kata Mustasfi. kedua di nomor 10. Kata kedua. Ya. Kata Habis kedua Dalika. ya, di nomor 10. Kata pertama di situ apa Pak di nomor 10? jadi Nah, Dalika. oke gitu ya. Jadi boleh. Jadi kalau begitu yang kedua apa Bapak? Mustasfa. Iya bagus ya. Kata yang pertama sebagai apa kira-kira? Tak ada. Apa? Kata penunjuk. Ya, Sebagai apa? Bukan kata apa? ya. Sebagai itu maksudnya apakah dia mubtada, apakah dia Ya, khobar, apakah dia fa'il, apakah maf'ul bih.
apakah dia mudhof, apakah dia manut, kayak begitu tuh maksudnya itu. Jadi ibu bapak sekalian nanti kalau dengar tuh sebagai apa? Oh, Pak Guru maksudnya itu, maksudnya begitu. Bukan sebagai lelaki, sebagai wanita, sebagai presiden, sebagai ibu rumah tangga. Bukan itu arah pembicaraannya. Kalau dalam konteks diskusi tentang cara membaca. Sebagai obat Pak Guru. Oke, oke. Jadi mohon maaf ya, jangan sampai kita itu ya jadi jaka, jaka ya, jaka yang nggak enak gitu, jaka sembung. Yang saya tanya adalah zalika. Apa itu yang Bapak jawab juga? Apakah Bapak menjelaskan tentang posisi kata zalika di dalam kalimat atau yang lain? Zalika ya. Iya, zalika ya. Ya bagus Zalika. Iya, bagus ya. Zalika sebagai apa Bapak? Fokus aja ke dalam pemahaman Bapak ya, fokus aja ke dalam pemahaman Bapak. Dan kita membuka peluang kok. Lah nggak tahu Pak Guru, gampang aja kalau emang nggak tahu begitu. Karena kalau sekarang nih Bapak lagi kita ajak diskusi, lalu Ibu Bapak buka halaman, oh tuh bikin bikin itu loh. Ya apa? Jadi makin panik gitu loh. Halaman apa kayak gini. Santai aja, santai aja. Zalika sebagai apa Bapak? Kalau menurut saya sih menurut khobar Pak Guru. Iya bagus. Dalam ingatan Pak Bambang, khobar itu di awal kalimat apa bukan di awal kalimat? Bukan di alam kalimat Pak Guru. Iya. Bukan. Nah, Mubtada ketika khobar. ketika nih kan kita ingin tahu itu kan penasaran kita itu. Ketika ada apa? Ketika ada kontradiksi. Pak Bambang ingat bahwa khobar bukan di awal kalimat. Tetapi Pak Bambang mengatakan zalika adalah khobar. Kira-kira apa yang terjadi antara dasar ilmu dengan prakteknya kok berbeda gitu? Kalau Bapak bisa fokus ke saya, Bapak. Ya Pak Guru ini Pak. eh, ini kan lagi pelajaran khobar mukodam Pak Guru. Iya, oke bagus. Tuh. Bapak ingat khobar muqaddam itu bagaimana cirinya? Diawali dengan jar huruf Hmm. harf jar Hmm. Atau dan huruf jar dan atau iya ada lagi banyak. apa Dorof. Bapak? Dorof, dorof. Iya. Apakah Bapak melihat zalika itu didahului oleh harfu jar? Setelah jalika nggak ada Pak Guru. Iya, Berarti ada baik. juga ya. Apakah zalika diawali dengan zorof? Nggak ada juga Pak Guru nih. Iya, oke bagus lah. Jalika. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang mendorong Bapak untuk menduga zalika adalah khobar? Bukan berarti ya. Bukan Pak Guru jadi. Jadi bukan khobar ya, zalika bukan ya? Bukan. Halo Bapak. Ya, bukan Pak Guru. Bukan. Nah, baguslah kalau begitu kan kita perlu tahu. Kalau zalika bukan khobar, berarti zalika sebagai apa gerangan? Bagian mutada Pak Guru ya. Nah, Yes. Bagus. Nah, kalau kiri pasangannya apa Pak biasanya? kanan Pak Guru. Nah, oke. Kalau mubtada, Pasangannya khobar, hmm. mutada khobar. Kalau zalika mubtadanya, khobarnya mana? Istasqa ya. Bagus. Sepengetahuan Pak Bambang,
Sepengetahuan Pak Bambang nih, atau juga usah pengetahuan lah. Seingatlah, seingatnya lah. Kalau lupa ya lupa. Seingat Pak Bambang, khobar itu marfu, apa majrur, apa mansub. Marfu Pak Guru. Jadi Bagus itu kan. Bagus kan. Bagus. Pada waktu Pak Bambang berpahaman, berilmu bahwa khobar itu marfu, apakah ketika Bapak membaca mustasfa, itu Bapak tidak merasa ada masalah ketika Bapak mengatakan mustasfa, ketika dia adalah khobar? harusnya berarti bukan juga Bu Guru. Bukan yang mana maksudnya? Bukan 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 khobar dong kan. Oh, Mustasfa nih. khobar itu, khobar itu. Kenapa Oh, bukan baru. khobar? Itu khobar itu. Jadi kan tadi ilmunya jelas ya, setelah mubtada adalah khobar. Apa yang Bapak membuat Bapak goyah? Ah, kalau gitu bukan khobar gitu. Apa yang membuat Bapak goyah? Katanya harusnya marfu Bu Guru. Ini Iya, kok ini kan mungkin. fathah ya. Mansub Marfu. kok jadi. Dalam pemahaman Bapak ya, dalam pemahaman Bapak ya, itu ya, yang kita katakan marfu, yang katakan mansub, yang kita katakan majrur itu, kalau diberi tanda, tandanya di huruf terakhir apa huruf sebelum terakhir? Suruh terakhir Pak Guru. Nah, ini dia letak persoalan terbesar Pak Bambang tuh di situ. Oh iya Bu Guru. Tuh, walaupun saya tentu ya, tentu apa ya, husnuzon ini bahwa Bapak pernah mendengar guru mengatakan bahwa ya, perubahan cara membaca itu sebelum terakhir. Tapi rasa-rasanya sih nggak ada ya guru yang mengajarkan begitu. Rasa-rasanya gitu ya. Dan memang kayaknya wah, itu mah itu jauh sekali gitu kemudian. Yang ada mah kita belajar ya. Dan ini ilmu standar ya. Namanya perubahan terakhir itu, perubahan itu ada pada huruf terakhir, bukan sebelum terakhir. Ini dulu yang kita perlu sepakati dulu Pak Bambang. Iya iya Bu Guru. Ya memang ya. Huruf terakhir Bu Guru ya. Ya, rasa-rasanya gitu. Saya enggak, kalau ini mah terlalu mengada-ada lah kalau kita mengatakan bahwa perubahan itu sebelum terakhir itu. Kenapa? Nggak pernah ketemu kasus gitu ya. Nggak pernah ketemu kasus begitu ya. Walaupun gitu ya kemampuannya. Jadi kita dengan demikian mudahlah kita untuk menyepakati namanya perubahan yang kita sebut dengan i'rab itu di huruf terakhir sebagai Terakhir. tandanya. Nah, coba sekarang ini dikerahkan nih, dikerahkan seluruh ilmu pengetahuan yang pernah Pak Bambang pelajari selama meniti karir dalam bahasa Arab. Itu kata kedua, huruf terakhirnya huruf apa, Pak Bambang? Ini alif bengkok Pak Guru. Pak bengkok atau iya. Ini ilmunya belum ajak nih, pakai atau dia. Ayo Pak, pakai ilmunya lah Pak. Itu ilmu membantu kita untuk bisa bersikap dengan tegas. Alif bengkok. Karena nggak ada titiknya. Iya berarti nggak ada titiknya. Mau masih pakai atau jawabnya? Belum tatak. Apa mau pakai atau jawabnya atau sudah punya ilmu? Pasti gitu namanya huruf apa Pak Bambang? Huruf alif Pak Guru. Iya, oke lah. Sebelum huruf alif
ada huruf apa di situ? Fa, fa Pak Guru. Huruf apa? Fa. Mm-mm. Nah, coba ini Bapak, coba Bapak ya, itu diingat-ingat gitu. Kalau sebelum huruf alif, biasanya huruf sebelumnya itu, kalau ada huruf alif, biasanya huruf sebelum alif itu dibaca apa? Oh, fathah Pak Guru. Oke, bagus. Berarti fa-nya diapain? Berarti Dikasih fa-nya diapakan? Fathahkan. difathahkan Pak Guru. Iya, Fathah. oke, fathah kan. Udah selesai urusannya. Nah, barulah sekarang kita akan menerapkan apa yang kita tadi katakan. Itu. Setelah itu, kalau kata sebagai khobar itu marfu, betul begitu ya? Ya, Guru. Oke. Kata setelah harfu jar itu, Majrur. Asal. Ajrul. oke bagus. Lalu tadi kita mengatakan penanda marfu, penanda majrur itu ada di huruf ke Terakhir. terakhir. Huruf terakhir di kata yang kita bahas adalah huruf Alif. mm. Alif bisa nggak dikasih dhammah? Tidak. Nggak bisa Pak. Alif bisa nggak dikasih kasroh? Nggak Nggak bisa. bisa. Alif bisa nggak dikasih fathah? Tidak bisa dikasih harokat. Pak Bambang, Alif Ya, bisa ya, nggak Bu. dikasih fathah? Nggak bisa Pak Guru. Nah, gitu persoalannya. Gitu. Itu bedanya sama Hamzah Pak Guru ya. Kalau Begitu Hamzah bisa. ilmunya. Karena itu, meskipun mustasfa sebagai khobar, ya nggak jadi mustasfa'u. Kenapa? Karena huruf terakhirnya alif. Meskipun al-mustasfa itu majrur, tidak menjadi al-mustasfa'i. Karena huruf terakhirnya alif, alif nggak dikasih baris. Harokat. Nggak dikasih harokat. Ya, Bu Guru. Ya, ya, ya. Oh, ilmunya gitu Bu Guru. Baru tahu Ini ya. Oh. kreatif banget ini Pak Bambang jadi film mustasfi. Itu kan, fa itu kan Ya, bukan ya. huruf terakhir itu. Iya, iya, betul. Iya, fa itu bukan huruf terakhir itu. Iya, Bu Ya, Guru. syukurlah Makasih Pak kita Guru. sebelum menghadap Allah sudah dapat ilmu ini, nanti kalau laporan enak nih laporannya. Ya, ya, Bu Guru. Enak laporannya. Ya, ya, Oke ya. ya. Nah, akhirnya kita sudah gitu ya Bu Tri Rahmasari ya. Ya, ya, Ustaz. Nah, jadi dan kita ini berterima kasih nih atas apa namanya eh, kreativitas Pak Bambang. Akhirnya Bu Tri Rahmasari bisa mendapatkan ilmu baru, bukan sekedar pendengaran yang biasa. Ya, Ya, karena itu Ya, Bu Bapak Guru. sekalian ya nggak usah ragu-ragu ya, namanya belajar itu bertanya aja gitu. Bertanya berarti aja. kalau di belakang itu ada tanda alif, berarti dia harokatnya tidak berubah, Iya. tidak Makanya Di- harokatnya. Dia dia Alif itu tidak bisa kemana? Dia dikasih itu kemana? harokat. alifnya itu kan ada kok itu kan ada alif. Berarti setiap kata yang ada terakhirnya ada alif yang tidak berharokat berarti dia tidak berubah harokatnya. Bukan kata itu ya, bukan kata itu yang tidak berubah, tetapi alif yang gitu ya. Tapi alif yang berpendirian bahwa saya ini bukan penerima bantuan langsung tunai, mau fathah, mau domah maupun kasroh, saya tidak menerima gitu. Si alif. Gitu. BLT dong. Eh, Ya silakan Pak Bambang dipraktikkan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika mustasfa fi mustasfa tabibun mahirun. Tato, tato, Zalika tato, tato, tato coba.
Tato, Ah, tato, oh, tato, tato, Tobibun. Ya, tato, ya, ya. tato, tato, Ya, Pak tato. Guru. Ya. Zalika mustasfa fi mustasfa to tobibun mahirun. Iya. Zalika mustasfa fi mustasfa Ada alif lamnya, Pak. Jangan lupa. Zalik Zalika mustasfa fil mustasfa mumaridot nasi totun. Iya. Zalika mustasfa fil mustasfa rojulin rojulin maridotun Iya. maridun. Iya, bagus. Sekali lagi, Bapak. Zalika Zalika mustasfa fil mustasfa rojulin maridun. Iya, bagus ya. Kita keep di situ ya. Ya, kita keep di situ. Maridun, apa maknanya, Bapak? Sakit, Pak Guru. Apa, Bapak? Sakit, sakit. Hmm. Siapa yang sakit? Anak laki-laki itu. Iya, bagus ya. Dalam bahasa Arab berarti kata maridun itu sebagai apa? Oh, oh, oh. Hmm. Ma, mm, naat bagus, Pak Guru. Iya, bagus ya. Naat itu ya didahului oleh apa? Manut. Manut. Apa berarti manutnya di situ? Rojulun. Jangan begitu atuh. Tadi kan kedengarannya rojulin. Tadi kok jadi rojulun sekarang? Rojuli. Ya, harusnya rojulun, Pak Guru. Hah? Apa? Manutnya Harusnya apa? rojuli. Hmm. Ini pada waktu Bapak membaca rojulin maridun, itu apakah belum berasa bahwa itu adalah manut naat? Ya, Bu, Bu Guru, belum. Belum berasa ya? Ternyata. Ya, Belum ya. berasa ya? Ya, Bu Guru. Nah, oke, bagus ya. Nah, oke, baik. Nah, kalau manut naat belum berasa ini, belum berasa ini. Nah, kalau Bapak tadi kita dengar bersama membaca rojulin, nah kalau itu apa yang Bapak rasakan sehingga rojulin bukan rojulun, bukan rojulun? Kira-kira apa yang Bapak rasakan sehingga jatuh pilihannya pada rojulin, bukan rojulun, bukan rojulan? Ya, salah saya, Pak Guru. Harusnya rojulun. Bukan begitu pertanyaannya. Ini saya bertanya soal perasaan Bapak gitu sehingga ya tentang rasa-rasanya, tentang pikirannya, rojulin gitu. Kecuali kalau Bapak mengatakan saya nggak pakai perasaan Pak Guru ya nggak nanya saya. Tuh. Saya nggak pakai perhatian Pak Guru ya nggak ya itulah dia gitunya nanti jadi apa namanya ya akan menjadi ilmu ya menjadi ilmu menjadi penguatan kita. Nah, itu kira-kira apa yang Bapak pikirkan, Bapak rasakan, Bapak ketahui sehingga tadi menjadi rojulin kira-kira apa Bapak? Di sini ada, nggak masuk. Di sini ada terus kasroh, Pak Guru. Sekarang. Padahal ini yang untuk di bawah. Dibaca. Oh iya baik. Kalau gitu kan gampang kita komentar aja Rati, ibu-ibu bapak sekalian ya. Ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana melihat hakikat kehidupan gitu. Apa kata orang Barat? Kata orang Barat, jangan menilai buku hanya dari covernya gitu. Ya, Jadi Pak Guru. gitu. Jadi jangan ini ya, jangan kita bilang itu jangan kalap mata. Tidak semua yang berdasi itu adalah pimpinan perusahaan. Bisa jadi berdasi itu adalah apa? Penipu bisa jadi. Ya, tidak semua orang yang nggak pakai kopiah itu adalah penjahat atau bukan orang soleh bisa jadi gitu. Jadi utamakanlah ilmu ya Pak Pak Bambang ya. Ya, Pak Guru. Nah, oke bagus. Nah,
Kalau rojulin tidak cocok, yang cocoknya apa, Bapak? Rojulun Pak Guru. Sebagai apa dia sehingga jatuh pilihannya pada rojulun? Sebagai man'ut. Iya, bagus. Apakah man'ut itu tidak boleh dibaca rojulin? eh, karena nggak ada kasroh kan di sini ya. Nggak ada banjir. Enggak, bukan begitu pertanyaan saya. Mohon maaf ya, nih, orang tua nanya melulu. Tadi Bapak mengatakan dibaca rojulin, rojulun karena dia man'ut. Apakah, itu maksudnya ini, apakah Bapak ingin mengatakan bahwa man'ut itu harus dibaca un gitu? Ya, Nggak juga Pak Guru. Ya, kalau enggak juga berarti kan harus ada alasan lain gitu maksudnya. Tuh. Karena man'ut itu cara membacanya bukan hanya un, berarti kan harus ada alasan lain. Kita membaca dia un, atau nanti kalau dia baca an, atau kita baca in gitu ya. Ya, ya. Ada alasan mengapa sebuah kata kita anggap majrur, sebuah kata kita anggap marfu, sebuah kata dianggap mansub. Ada alasan mengapa si man'ut itu marfu, si man'ut itu mansub, si man'ut itu majrur. Nah, kira-kira apa ini alasannya? Rojulun marfu, bukan rojulan yang mansub, bukan rojulin yang majrur. Ini kira-kira apa alasannya? Oh, rojulan ini fa'il Pak Guru. Hah? Terus jadi fa'il. Ini yang objeknya kan, yang sakitnya. Mohon maaf, ini Objek, saya khawatir objek saya itu maf'ul bih. khawatir saya ini salah ngomong ya. Ntar saya ulang lagi. Mulbi yang Iya. Saya khawatir nih saya salah ngomong nih. Saya ulang lagi ya. Rojulun, nah, itu marfu atau bukan? marfu bukan Iya, rojulun. bagus. Dia marfu karena posisinya sebagai apa? Bimus. Oh ya, ini dia. Ya, ya, Pak Guru, ini apa sebagai uh, mutada muakhor. Ya, bagus. Kan begitu ceritanya. Kalau dia mubtada muakhor, mana khobar muqaddamnya? Fil mustasfa. Nah, begitu cerita. Tadi mau mengatakan fa'il tadi apa? Itu ilmunya. Itu tadi sempat berpikir itu fa'il. Ya, itu ya harusnya salah Pak Guru, salah. Salah Pak Guru. Salah sebut atau gimana? Salah apa gitu? Apa salah sangka gitu? Apa salah Salah tuduh sangka. gitu? Apa salahkah kan? Salahkan Salah aku sangka Pak Guru. sepuas hatimu. Bila perlu bunuhlah. Salah apa tadi, Pak? Ya, salah sangka Pak Guru. Hmm. Bapak menyangka dia apa tadi? Sehingga apa? Itu tadi Bapak menyangka dia rojulun atau sebagai fa'il karena Bapak melihat apa, kata apa gitu sehingga menduga dia fa'il. Ya, salah Pak Guru. Kan harusnya kan ini Bu, sebagai bukan objek gitu. bukan gitu, bukan soal salah benar bukan. Saya ingin paham. Bapak sampai menduga itu fa'il karena Bapak memperhatikan apa gitu. Kalau salah sebut sih beda ceritanya, salah sebut ini kan salah duga ini gitu. Enggak, ini juga kan ini Pak Guru apa karena marfu. Jadi kan kalau marfu kan fa'il kan marfu. Saya kira ke situ. Maksudnya Bapak memahami bahwa yang marfu itu hanya fa'il gitu maksudnya. Oh, iya, 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 salah. Hah? Iya Pak Guru. Oh, iya iya itu. Ya itu ya, yang marfu itu bukan hanya fa'il ya. Iya, iya, Mubtada kan juga marfu. iya. Tidak ada Mubtada marfu. itu kan juga marfu. Khobar itu juga marfu.
ada banyak yang lainnya gitu. Ya, oke baik, silakan dilanjut. Za mustasfa fil mustasfa rojulum maridun. Zalika mustasfa fil mustasfa qabilatun mujdatun. Zalika mustasfa fil mustasfa faida faida liyatun kamilatun. Oke, iya, bagus ya. Tadi maknanya sudah, kita juga bacaannya juga sudah. Oke, sebelum kita melangkah ke halaman berikut atau ke nomor berikut, ibu-ibu apa sekalian, ada pernyataan, diskusi, komentar, atau pengetahuan yang ingin dikonfirmasi, bapak sekalian? Ya, Oke, baik. Ya, dipersilakan. Nomor 11 sekarang siapa? ana guru. Tafadholi. Man dzalika dzalika walad inda al walad darajatun jamilah. Man dzalika dzalika walad inda al waladi darajatun qari'atun jamilatun. Man dzalika walad inda al waladi al waladi urasatun jamilatun. Man dzalika dzalika walad indal waladi qafiyatun jamilatun. Man dzalika walad indal waladi muhafizatun jamilatun. Oke, baik. Untuk bagaimana melafalkan yang terbaik kalau ada yang perlu diperbaiki setelah ini ya, setelah ini Ya, kita utamakan setelah tadi berlatih menggunakan suara untuk menunjukkan modal yang sudah dimiliki, kita fokus berikutnya kepada aspek makna. Silakan, ya, umpama ada yang belum terpahami, Ibu Bapak sekalian dipersilakan. ya. Toki, Toki Yatun. Hmm, Qafiyatun. Toki ya, ini mirip seperti yang dipakai oleh Pak Bambang. Nah, Hmm? Ah, ngomong pakai apaan? Topi pakai Saya, topi. saya, Namanya saya, topi. saya juga, saya juga make ini. Hmm? Peci, Pak Ustadz. Pak Guru. nah, Oh, saya taunya peci itu kolan sua. Iya, boleh, boleh. Nah, bisa juga nanti, ini kalau ini sudah tahu ini kolan suah, bisa jadi nanti untuk bergeser itu topiah yang bisa seperti Pak Polisi punya itu, Pet, gitu ya, topi pet. itu namanya ya. kopi aja. Pet. Beda, kalau topi kan topi. Kalau pet kan, apa ya? Ya kayak gitu deh. Kayak Hmm. punya polisi, Nah, punya... iya, iya, gitu ya. Tuh. Oke, gitu ya intinya. Ada lagi yang lain? Itu. Mu- Muhafito. Tuh. Muhafitotun. Fitotun. Muhafidotun. Itu ingin diketahui juga maknanya? 6. Iya. Itu tiga pokoknya kira-kira apa? Hafido. Mm-mm. Apa maknanya yang sudah diketahui? Hafiz. Dok Hafido. atau pas. Hmm. Berarti ini isim fa'il dong ya? Nggak usah ke situ, kan lagi ngomongin maknanya ini mah.
Itu. Penghafal, hafal. Apa? Pas. Pas. Apa Bu Endri? Hafazo apa maknanya? Hafal. Lupa. Ah, lupa. Masuk ke bahasa Indonesia jadi kata hafal. Iya hafal kan tadi saya bilang hafal. Tapi takut salah. Gitu. Apa pentingnya kita menghafal? Mengingat. Agar selalu ingat. Bisa dengan kata lain apa tujuan kita menghafal? Mengingat. Ya yang lain, yang lain, yang lain. eh, Hmm. Murojaah. Apa Bu Yana apa? Kenapa kita ya kenapa menyimpan. perlu dihafal Menyimpan. gitu? Supaya agar disimpan ilmunya. Apa Bu Yana? Kita hafal apa di antara tujuan kita untuk menghafal? Kenapa ilmu itu perlu dihafal? Agar ingat, Si- disimpan. Simpan. Pak Bambang apa Pak? Menahan, Bu Guru ya. Ah? Menahan. Oh, menahan. Menahan. Ya, Simpan. nahan ya, nahan. Ya, dari itu juga bisa kita apa kenapa? Biar terjaga gitu, kita jaga gitu. Oh, Hmm. Jaga. Jadi hafal itu salah satu tujuan kita kan adalah bagian dari cara kita menjaga apa yang sudah kita miliki. Gitu ya, itu hafal gitu. Jaga gitu. Nah, kalau Bu Endri mau menjaga buku, pulpen, bahkan ada kadang-kadang dompet, bahkan mungkin juga di situ ada apanya gitu ya, ada tumblernya. Biasanya untuk menjaga itu pakai apa untuk jaga? Kertas. Saya masukin tas. Bagus ya. dompet. Hmm, itu ya. Jadi nah, kalau tempat kita belajar namanya apa? Kelas. Kelas. Apa Pak? Apa Bu Endri? Pas. Kelas. Yang lebih luas dari itu apa? Tempat kita belajar. Sekolah. Hmm. Kalau Madrasah. kayak gitu. Tempat kita Universitas. belajar madrasah. Nah, sekarang pakai gaya madrasah. Nah, kalau madrasah tempat kita belajar, tempat kita menyimpan barang-barang, berarti bisa menjadi Mafabotun. Mafabotun. Oh. Muhafidotun. kita ulang ya, Bu ya. Tempat kita belajar, Madrasah. tempat kita menyimpan barang, Gudang. Pada. jangan ke sana-sana. Ini nih yang tadi yang sedang kita bahas itu. Mahfizotun. Pada. Mafaza. Mafazot. Apa, Bu Hendri? Tempat kita sekolah, Madrasah. Madrasah. mm-mm. Tempat kita menyimpan barang, Mafadotun. iya begitu jadinya. Jadinya Mahfaz. mahfazoh, Mahfaz. Mah. madrasah gitu. Tempat kita mencari kepastian hukum, LBH. mahkamah, Mahkamah. mahkamah. Oke, ada lagi yang lain? Baik, Sudah. kalau dari segi makna sudah tuntas, ya monggo dipantapkan itu cara membacanya. Berarti mahfazotun. Iya. Mahfadotun. Man zalika waladi. Indal waladi darajatun damilatun. Iya, baik. Man zalika. Udah, sebentar dulu ya, satu kalimat dulu ya.
Ya, Ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang lain, ada yang berbeda ilmunya dengan yang kita dengar dari Bu Tri? Sama Indah ilmunya. walad. Man zalika zalika waladun. A indal waladu darajatun jamilatun. Tadi indah waladi tadi. Indah bukan jorok ya. Iya, iya. Indah sih masuk Ini jorok ya. dulu, ini dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Kalau nggak dijawab itu mah nggak enak kita diskusinya. Pertanyaan saya, apakah ibu-ibu, bapak, sama tidak ilmunya dengan Putri? Kenapa pertanyaannya begitu Pak Guru? Maksudnya biar pakai ilmu gitu, ya biar pakai ilmu gitu. Kalau soal kebiasaan kan khawatir nanti Berarti kebiasaan gitu. sama kalau saya, Oh, Pak. sama ya. Bu Yana sama? Kalau di belakangnya waladi sama. Yang nggak sama yang mana? Yang indah walidi. Ya, Ah, waladi. yang tidak Eh, sama yang mana? yang ini indah. Karena ini kan indah di sisi jorok ya. Kalau nggak Indah, salah, Indah yang nggak sama. indah. Iya, Iya. Ibu mengatakan Indah atau bukan? iya. Karena ini amjah. Ibu Kalau nggak salah, mengatakan Ibu mengatakan Indah apa bukan? iya. Iya. Indah Bu ini. Tri Berarti sama mengatakan ya. Indah apa bukan? Iya, Iya, Kalau gitu mah Sama sama indah. berarti. namanya kalau begitu Oh mah. ya, dikira ini indah. Indah lagi Ini. jajan. Iya sih, ini lagi jajan. Kalau Pak Bambang gimana Pak Bambang? Yang beda ini kalau sama mah udah sama mah lanjut aja. Nah, ini tulisan saya sih di sini indah waladun bagus. Oh iya Indah bagus. waladun. Jadi dalnya bertanwin ya Pak Bambang ya. Indal waladun, dalnya bertanwin ya. Kalau enggak al waladun Bang Guru. Al waladu. Iya. Baik. Apa pertimbangannya? Al waladu Pak. Oh, Saya tidak tahu pasti ya, ibu-ibu bapak termasuk golongan yang mana ya dalam dari dua golongan ini ya. Ada golongan orang yang pertama itu tidak berorientasi kepada hasil tapi proses. Nah gitu ya. Tapi ada juga golongan yang lain ya berorientasi pada hasil bukan hanya proses. Gitu. Dengan kalau gimana maksudnya Pak Guru yang berorientasi hasil bukan proses apa proses bukan hasil gitu. Pokoknya saya mah ngaji gitu. Mau paham apa nggak paham, biarin aja. Nah, kan gitu. Pokoknya saya ngaji gitu. Mau ngerti apa nggak ngerti mah nanti lama-lama juga ngerti gitu. Itu kan artinya orang yang menikmati proses, hasil menjadi tidak penting untuk diusahakan secara maksimal. Tapi ada yang justru sebaliknya, orang mengatakan bahwa kalau saya mah gitu, untuk apa capek-capek belajar kalau nggak sampai paham, kalau nggak sampai ngerti kan ada gitu karakter kita itu macam-macam beda gitu. Untuk orang-orang yang dengan karakter kedua itu cocok ya, cocok bagi orang yang mendasarkan ucapan, perkataan, perbuatannya dengan ilmu gitu. Gitu. Itu tuh Pak, untuk orang yang kedua. Tapi kalau orang yang pertama mah enggak tuh. Enggak, pokoknya saya ngaji mah gitu. Nanti kalau ngerumpi juga enggak apa. Pokoknya ngaji gitu. Pokoknya ngaji gitu. Pokoknya ngaji gitu. Bukan nanti enggak dia tetap ngerumpi ya tetap gitu. Nanti tetap ngomongin tetangga ya tetap gitu. Tapi pokoknya ngaji aja semangat dia. Gitu. Yang kedua itu tadi karakternya apa? Ilmu menjadi dasar. Karena itu menjadi biasa ya kita bertanya kepada diri sendiri, kalau mengatakan al-waladu apa itunya ilmu atau alasannya? Kalau mengatakan al-waladi apa alasannya gitu. Nih kita yang al-waladi dulu apa pertimbangannya al-waladi? setelah zorok dia Jorok. menjadi Asrof. ya atau harfuza atau Iya, baik ya itu ilmunya ya setelah zorob. Zorob itu apa Bu kalau dalam versi bahasa Indonesia kita?
kata tempat. Kata tempat, Kata depan. Kata depan. kata depan. Bukan ya. Dorong, Apa sih ya? Keterangan kan kayak di atas, di bawah. Oh Kayak iya, gitu kan? iya, yang keterangan tempat ya, keterangan. Keterangan tempat. Mm-mm. Iya. Depan, belakang, atas, bawah, tengah, sekeliling, Allah. gitu ya. Itu ilmunya kalau yang mengatakan al-waladi, Pak Bambang. Iya. Kalau Pak Bambang, al-waladu apa ilmunya? Salah Pak Guru nih. Memang memang setelah jawab itu kasroh Pak Guru. Bukan, maksud saya itu kan yang mengatakan tadi ya. Tapi kalau Pak Bambang yang al-waladu apa dasarnya? Salah Pak Guru ini. Enggak ketemu ini. Ya, ya Ini ya. maksudnya tuh jadi salah Hmm. ilmunya salah sama Pak Guru saya. Ilmu semula apa yang dipakai ilmu semula? Ya saya tidak lihat dalam rumusnya kan begitu Pak Guru. Kan Ilmu di sini. kudus. Gimana Pak? Gimana? Dan di dalam kotaknya saya lihat oh ini kan umumnya harusnya setelah jar majrur itu termasuk khobar mukodam gitu. Jadi saya salah Pak Guru. Ya walaupun saya nggak paham sebenarnya Pak Bambang menyampaikan apa ya, tapi kita apresiasi ya Pak Bambang mau mau berbagi ya gitu. Walaupun saya tidak paham sebenarnya Pak Bambang pakai ilmu apa gitu, tapi terima kasih, terima kasih ya Pak Bambang. Oke silakan Bu Tri dibaca sekali lagi. Man zalika zalika waladun. Indal waladi darajatun jaminatun. Ya, Man oke, zalika. gue cukup satu ya, cukup satu ya. Sekali lagi saya konfirmasi, Bu Yana sama dengan Bu Tri bacanya, Sama. Bu Endri, Pak Bambang. Ya Pak Guru. Berarti apa boleh? Bu Endri sama? Sama dengan Ya, Putri. berarti apa boleh saya simpulkan bahwa ibu-ibu ya, ibu-ibu tidak membaca roknya dengan tasdid. Iya, Dar, Hah? Darajat. Darajatun. Darajat. Jamilatun. kalau begitu saya menyimpulkan karena sama dengan Bu Tri berarti ibu-ibu, bapak tidak membaca rok pada kata tersebut dengan bertasdid berarti. pasti. Harusnya bertasdid Pak Guru. Nah, kalau bertasdid berarti beda dengan ilmunya Bu Tri. Ya kan kalau dibaca sepintas kayaknya emang hampir sama sih Pak Guru. Ya Tapi memang, kan memang kalau sepintas iya Dulu gitu. ya. Memang sepintas iya memang gitu ya. Karena itu tadi ya, ibu-ibu kalau begitu tuh mengindikasikan kita masih berada pada apa? Belum tauhid kita. Belum bertauhid. Nah, apa maksudnya belum bertauhid? Belum menyatu antara ilmu dengan praktiknya. Ya, Pak Guru. baiklah. Jadi ini dengan demikian kita belajar bahasa Arab ini salah satu usaha kita untuk meningkatkan tauhid. Nah, gitu. Meningkatkan tauhid supaya perbuatan dan perilaku bisa menyatu. Jadi itu rohnya bertasdid ya. Darrojatun. Darajatun jaminatun. Iya. Dan memang itu menjadi bagian di antara tantangan kita orang Indonesia ya. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada tasdid, kita sering mengalami, mengamati dan menjalani ya kata-kata bertasdid itu kita ucapkan tanpa tasdid. Ya silakan berikutnya kalimat yang kedua. Man zalika walad. Indal waladi qariqatun jaminatun. Iya, bagus ya. Man Ibu-ibu, zalika ya sebentar ya. Ibu-ibu sekalian. Ini saya mau tanya dulu ya. Coba baca kata yang kedua, Bu Tri. qariqatun Bukan, jaminatun. kata yang kedua, nomor 11 kata yang kedua. Zalika waladun. Kata kedua. Oh, zalika. Man Oke. Nah, ini kalau ini kan berbeda. Kalau tadi zalnya nggak panjang, sekarang zalnya panjang. buru-buru. Ya, dan memang persoalan kita begitu seringnya begitu ya. Ya, dan itu didukung oleh Bu Yana, didukung Bu Endri,
didukung oleh Pak Bambang, didukung juga oleh Pak Prabowo serta Pak Jokowi. Astagfirullahaladzim. Iya. Itu ya, memang ini apa namanya tantangan dasar kita. Ya kadang kita ya yang panjang kita tidak panjangkan, yang pendek dipendekkan, yang bertasdid kita tidak tasdidkan, yang tidak contohnya apa? Yang mestinya tidak bertasdid tapi ditasdidkan itu. Ada kalau lihat itu kan takdir ilahi ilahi katanya begitu. Itu. Eh, Takdir ilahi jadinya lamnya dua. Padahal itu kan takdir ilahi itu ilahi bukan ilahi. Oke, baik berikutnya silakan yang ketiga. Man zalika waladi. Ang inda waladi Banyak. kurrasatun jamilatun. Man zalika waladi. Ang Banyak terus. inda waladi qafiyatun jamilatun. Man zalika waladi. Ang inda waladi mahfazatun jamilatun. Iya, oke bagus. Terima kasih. Ada yang ingin dikonfirmasi? Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Tadi Pak Bambang sudah, ya. Tadi Pak Bambang nomor 10, kemudian nomor 11 Bu Tri, nomor 12 ya Pak Bu Endri apa Bu Yana? Saya deh Pak. Ya, silakan. Afil mustasfa tilmizun mujtahidun la fil mustasfa tabibun mahirun. Eh, la fil mustasfa tabibun mahirun. Afil mustasfa tilmizun mujtahidun la fil mustasfa waladun maridun. Afil mustasfa tilmizun mujtahidun la fil mustasfa bintun maridatun. Fil mustasfa tilmizun mujtahidun la fil mustasfa mumaridatun nasitatun. Fil mustasfa tilmizun mujtahidun la fil mustasfa tabibatun mujdatun. Ya, oke bagus. Dari segi makna terlebih dahulu Ibu-ibu, silakan dimantapkan pemahaman makna terlebih dahulu sebelum ke ketepatan, sebelum membahas ketepatan dalam membaca. Muma, Mumardotun. Mumaridatun. Kalau yang ini Wow. kalau ini Pak Bambang tadi nomor 10 apa yang Bapak pahami kalau nomor 10? Oh, ada ya bisa. Ya, tadi apa? Yang nomor 10 ini kan apa yang Bapak pahami? Setelah Tobibun kan ada Mumarridotun. Tadi apa yang Bapak pahami? Robi Bun. Yang Mumarridoh tadi apa? Oh, perawat Pak Guru. Apa? Oh iya, perawat, perawat. Yes, ya sama aja, sama aja. Iya, iya, Di atas sama di bawah sama. iya. Cuman kan tadi di atas kayaknya udah ditulis, bawah belum sempat gitu aja kali problemnya. Iya. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, sekarang silahkan dibaca ulang, Bu Endri. Untuk saya, tipnya dari saya untuk Bu Endri, kalau panjang nggak apa-apa, Bu, berlebihan aja dulu manjanginnya, supaya terbentuk di dalam diri bahwa ada kata-kata yang dibaca panjang. Karena ini kalau nggak begitu di latihannya itu sering hilang itu momen untuk memanjangkan itu.
dan Afil mustasfa tilmizun mujtahidun. Ya, La. jangan. Jangan. Mujtahidun taknya jadinya panjang kalau begitu. Oh, mujtahidun. Caranya Mujtah- bagaimana? Di sukun itu berhenti aja dulu, sentakannya di situ. Mujtahidun. Nah, gitu. Mujtahidun. Iya. Mujtahidun. Oke. Kolah begitu. Kariri, kariri. Buce. Afil mustasfa tilmizun mujtahidun. La fil mustasfa tabibun mahirun. Ya, oke, bagus. Afil mustasfa tilmizun Tilmidun. mujtahidun. Tilmidun. Tilmizun mujtahidun. La fil mustasfa waladun maridun. Iya. Afil mustasfa tilmizun mujtahidun. Jangan, La jangan, fil jangan. Taknya jangan, jangan. mujtahidun. 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 Afil mustasfa tilmizun mujtahidun. La fil mustasfa bintun maridotun. Afil mustasfa tilmizun mujtahidun. La fil mustasfa mumaridotun nasitotun. Afil mustasfa tilmizun mujtahidun. La fil mustasfa tobibatun mujdatun. Muj apa? Dat Muj apa? mujdat Muj apa? Muj apa? mujdatun. Kalau Putri bacanya apa? Apa? mujdatun Kalau Pak Bambang bacanya apa? Mujidatun. Apa? Mujidatun. Kalau Bu Yana? Mujidatun. Nah, iya. Oh, Itu bacanya mujdat. Mujid Datun. Oh, Oh, mujdatun. takdirnya Berarti pakai Mujidat. tasdid ya, Pak? Ya, Ya. Mujid Datun. Mujdatun. Ini dari Jadda Yajiddu. Gitu. Oh, jadda tunggu yajiddu. Guru ya. Ya, Man Tunggu. Jadda. Wah, Man Yujiddu. Jadda. Man Jadda. Yujiddu. Jadda Yajiddu. Yajiddu. Bu Endri sudah pakai itu nama ilmunya. Katanya isim fa'il. Itu. Yajiddu. Isim fa'ilnya adalah Mujidatun. Yajiddu. Isim fa'ilnya adalah huwa Mujidatun. huwa ya, dia Yajiddu. Isim fa'ilnya adalah isim fa'ilnya uh, isim fa'il. Mujidatun. isim fa'ilnya mujiddun. Oh, ini Mujiddun. Oh iya ya. Iya, Kan ini karena mujiddun. ada tobibah jadinya mujidat. Iya, oke. Kalau tadi kan mujidun dia Iya. muzakkar. Baik, ibu-ibu Bapak sekalian, itu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sementara waktu atau giliran Bu Yanah kita tunda sampai pekan depan. Terima kasih ibu-ibu Bapak sekalian untuk Ya, partisipasinya pada kegiatan belajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan ada amin. ilmu yang meningkat, ada iman yang terus bertambah, ada takwa yang terus memperbaiki dirinya. Kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu bapak sekalian. Mohon maaf untuk Ya, segala terima kasih Pak kekurangan. Guru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oh kasih Pak iya Guru. Pak Guru, yang minggu kemarin diganti nggak Pak Guru?